Jua horas buat semua. Jumpa lagi dengan Bik Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Sahabat Bik Tengah, di sini Bik Tengah mau kasih tahu buat kalian semua. Hari ini Bik Tengah dan Pak Tengah kedatangan bos ya yang punya gubuk dan kebun Bik Tengah. Jadi buat sahabat Bik Tengah yang penasaran, yang bertanya-tanya dari semalam siapa ya yang punya gubuk dan kebun yang Bik Tengah tempati, dan kita di sini mengupas seperti yang Bik Tengah bilang. Jadi inilah bos yang punya gubuk dan kebun yang Bik Tengah dan Pak Tengah tempati ya. Dan dia mempunyai anak lajang ya, bos Bik Tengah dan Pak Tengah datang kemari bersama anaknya seperti ini ya. Jadi punya kebun dan gubuk yang kita tempati. Jadi abang ini kemari mau melihat bagaimana keadaan kebun yang telah kita rawat ya. Sahabat Bik Tengah semua doakan ya agar Bik Tengah masih bisa menumpang di gubuk dan bekerja di kebun ini ya. Soalnya bos ini sedikit galak. Jadi doakan ya sahabat Bik Tengah agar kita masih bisa menumpang. Yuk ikuti perjalanan Pak Tengah dan bosnya melihat-lihat kebunnya. Nah, bos Bik Tengah dengan Pak Tengah membawa oleh-oleh ya, 1 kilo gula pasir, dan di sini ada sekilo beras ketan atau beras pulut ya sahabat Bik Tengah. Dan Bik Tengah senang ya, walaupun bos cerewet, bos masih membawa oleh-oleh buat kita. Di sini Bik Tengah akan olah ini semua akan menjadi makanan. Jadi kalau sahabat Bik Tengah penasaran, tetap ikuti Bik Tengah, akan Bik Tengah jadikan apa oleh-oleh dari bos ini ya. Yuk kita olah semua yang dibawa bos Bik Tengah. Oke sahabat Bik Tengah, di sini bos kita meriksa kebun ya. Dan dia sedikit marah karena kenapa kebun ini tidak siap-siap, dia ucapkan seperti itu. Dan dia juga tanya babatan sahabat Bik Tengah. Dan sahabat Bik Tengah, bos Bik Tengah memang sedikit cerewet ya, tapi abang ini kita tahu hatinya baik. Buktinya kita bisa menumpang di sini ya sahabat Bik Tengah. Sepertinya dia ajak Pak Tengah memeriksa kebunnya seperti itu ya sahabat Bik Tengah. Dan kami sedikit takut. Semoga ya kita masih bisa menumpang di sini sahabat Bik Tengah. Dia periksa kebunnya. Dan abang ini memang ke kebun memeriksa semua kebunnya, kadang 5 bulan sekali, bisa juga setahun hanya sekali sahabat Bik Tengah, karena ia cukup sibuk ya. Oke, sahabat Bik Tengah, di sini seperti yang Bik Tengah katakan buat sahabat Bik Tengah, karena bos Bik Tengah berkunjung ke gubuk untuk melihat keadaan gubuk dan kebunnya. Jadi tadi abang bawa beras ketan atau beras pulut ya. Di sini ada 1 kilo dan gula putih 1 kilo. Di sini Bik Tengah akan olah menjadi nasi manis atau wajib ya. Cuman di sini Bik Tengah akan menggunakan pandan untuk pewarnanya. Di sini Bik Tengah tidak akan menggunakan gula merah. Jadi di sini Bik Tengah juga ada kelapa telah diparut. Dan ini adalah anak bos Bik Tengah ya, yang mempunyai kebun dan gubuk yang Bik Tengah tempati. Dia mau bantu Bik Tengah, jadi Bik Tengah senang sekali ya bisa bekerja sama dengan anak bos Bik Tengah. Di sini Bik Tengah akan langsung saja memasak. Terlebih dahulu kita di sini memasak beras pulutnya ya sahabat Bik Tengah. Jadi kita Bik Tengah kan masak ya seperti biasa. Bik Tengah bersahabat dengan anglo Bik Tengah. Oke, di sini sebelum nasi ketannya masak atau beras pulutnya masak sahabat Bik Tengah, di sini Bik Tengah akan potong dulu daun pandan. Dan kita akan seperti biasa, karena Bik Tengah tidak mempunyai blender sahabat Bik Tengah, kita potong kecil-kecil seperti ini ya.
Bisa. Kalau nggak bisa biar di tengah aja. Sebelum kita memotong dan menggiling daun pandannya, kita harus mencuci bersih ya, sobat Bit Tengah, biar sehat. Oke, kita langsung Bit Tengah langsung aja menggilingnya seperti ini. Jika sahabat Bit Tengah mau coba, sahabat Bit Tengah juga bisa blender ya. Blender lebih cepat, lebih halus. Di sini karena Bit Tengah tidak mempunyai listrik, jadi inilah blender Bit Tengah. Sahabat Bit Tengah, pernah lihat yang seperti ini? Ini sudah lama ya, ini sudah ada 5 tahunnya sahabat Bit Tengah. Ini Pak Tengah buat sendiri seperti ini. Oke, sahabat Bit Tengah, di sini ketannya sudah masak ya, jadi Bit Tengah dinginkan sebentar ya sebelum kita jadikan nasi manis atau wajit ya. Di sini kita terutama gula putihnya, karena di sini Bit Tengah tidak memakai gula merah ya, sahabat Bit Tengah. Di sini Bit Tengah hanya memakai gula putih. Gula putihnya sesuai selera masing-masing ya. Di sini Bit Tengah hanya memakai gula putih 1/4, seperti itu ukurannya. Dan di sini Bit Tengah akan peras santan seperti ini. Kita satukan seperti ini ya. Dan seterusnya kita peras daun pandan ya, sahabat Bit Tengah. Di sini karena Bit Tengah tidak memakai blender, jadi daun pandannya sedikit kasar ya. Jadi kita peras seperti ini. Karena kita pakai pewarna alami ya. Ya. Agar kita dapat banyak dapat airnya. Oke, sahabat Bit Tengah, dan sekarang kita masak santan gula dengan pandannya ya, seperti ini. Ini juga Bit Tengah iriskan jahe ya, seperti ini. Biar terkadang kan sebagian tidak tahan memakan pulut ya, sahabat Bit Tengah. Jadi kita iriskan jahe agar tidak mudah masuk angin ketika memakan pulut seperti itu, sahabat Bit Tengah. Jadi di sini Bit Tengah akan aduk ya. Oke, di sini kenapa Bit Tengah memakai santan juga, biar rasanya lebih nikmat ya, sahabat Bit Tengah, biar lebih
biar lebih nikmat untuk kita makan dan lebih lemak seperti itu sahabat di tengah. Di tengah akan taruh nasinya ya, nasi pulutnya sahabat di tengah seperti ini. Sahabat di tengah harus rajin mengaduk ya, kalau tidak dia bisa di tengah. Kita bisa lihat seperti itu ya. Wajib pandan kita sudah mulai masak ya sahabat di tengah, jadi kita angkat saja. Sahabat di tengah, nasi manis pandan hijau ala di tengah sudah siap. Kita tinggal potong, langsung kita santap dengan bos di tengah ya tentunya. Dan doakan. Oke sahabat di tengah, nasi manis pandan hijau ala di tengah sudah siap. Sekarang karena bos di tengah dan Pak Tengah mau kembali ke pasar baru, jadi di tengah mau hidangkan langsung ya, biar kita sama-sama makan di sini. Mungkin 5 bulan atau setahun yang akan datang baru dia ke kebun ini lagi ya sahabat di tengah. Yuk kita makan. Yakin setahun sekali aku makan bujuma. Hidang segala na. Jarang bujuma begini. Bugalang dito. Paano? Kung sirang. Tapos lang ikaw din. Belas lah. Lepudikan juga din. Dan sahabat di tengah di sini di tengah sangat bersyukur ya, karena memang seperti yang di tengah katakan, bos di tengah ini memang abang dari Pak Tengah ya, bang kandung, tapi di sini kita memang jadi pekerjanya dan kita juga dikasih kesempatan untuk menumpang di gubuknya ya, dan kita yang mengerjai kebunnya, apapun yang ada di kebun itu pekerjaannya, jadi di tengah dan Pak Tengah untuk menyelesaikannya seperti itu sahabat di tengah. Melam lah sama pandan santan. Panda kamu ngambilkan tu laga tu luan alam na. Kurang tunggu sih na. Tunggu dalam buat kering. Oke sahabat di tengah, terima kasih sudah mengikuti di tengah. Dan ini juga sudah waktunya bos di tengah dan Pak Tengah mau balik ke rumahnya lagi ya sahabat di tengah. Dan karena dari gubuk ini juga ke rumah bos di tengah ada 2,5 jam seperti itu ya, jadi memang mereka mau balik. Jadi sampai di sini dulu, terima kasih, tetap dukung di tengah, tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetap bersyukur, majwa-jwa, horas, sampai jumpa.